Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Dharma, wa Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Kita nih baru sampai nih di Saung Pencak di Cimande, Tarikolot. Ya, Wadi. Nah, ini mumpung lagi silaturahmi nih, Wak. Ya. Mau nanya-nanya, Wak, mengenai sejarah, ya selewat aja lah, Wak, sambil intro gitu ya. Mengenai aliran pencak silat Cimande. Nah, kemarin kan sempet nih saya baca statusnya Wadharma mengenai kalau kita apa namanya, kalau kita searching di Google itu banyak informasi mengenai Cimande. Tetapi kita nggak tahu nih mana yang benar, mana yang kurang lurus. Nah, mungkin bisa sedikit diluruskan gitu. Gimana? Mau Wadidi atau Wadharma, silakan. Silakan. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam buat para pecinta budaya, khususnya dari aliran Cimande ya. Satu pencerahan, satu ketalekan. Kalau kita memang zaman sekarang zaman canggih, zaman elektronik yang canggih. Kita buka di Google itu beberapa versi yang sangat membingungkan buat kita semua. Terutama membingungkan buat generasi kita nanti. Sekilas menurut cerita orang tua, karena sejarah Cimande tidak ada yang tertulis semua ya, hanya kita berpegang teguh kepada pituah-pituah atau dari sesepuh kita dan cerita dari orang tua bahwa pada abad ke-17 kata orang tua, datang seseorang ke sini yang Ke desa Cimande ya. ke Cimande, yaitu ke kampung Babakan Tarikolot ya. Disinilah kampung Babakan Tarikolot. Kalau Cimande itu nama satu kali yang mengalir dari kaki Gunung Gede Pangrango sampai ke hilir. Jadi Cimande itu pasti adanya di sini ya? Adanya di sini. Adanya di Kampung sini. Tarikolotnya di sini, Cimandenya pun ada di sini. Nah, di situ datang seorang tokoh, wallahu alam dari mana datangnya. Dia datang ke kesepuhan di sini, ke tokoh kesepuhan ke sini, yaitu ke Eyang Ranggawulung. Eyang Ranggawulung. Nah, di situ dia menitipkan satu gerakan, satu jurus ya, yang jurus itu bukan dari apa yang beredar sekarang, itu hasil tafakur Hasil tafakur. karena kebetulan pada waktu itu adalah dengan penyebarannya agama Islam. Jadi apa yang harus dijalankan dalam rangka menyebarkan agama Islam, apa yang harus menjadi alat untuk mengajak masuk Islam, nah yaitu memohon, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah jurus ilham dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jurus yang namanya jurus buang kelit ya. Buah kelit. Ya. Buang kelit Cimande. Nah, setelah dititipkan ke Eyang Ranggawulung, tidak langsung disebarkan, tidak langsung misalkan diajarkan ke yang lainnya atau ke saudara-saudaranya. Tapi Eyang Ranggawulung sendiri dia itu berilmu lagi, mencari ilmu lagi. Ya, itu belum disebarkan. Nah, setelah Eyang Ranggawulung itu pesantren, gitu kan, pesantren. Nah, barulah itu talek itu muncul. Ya. Jadi yang melengkapi talek itu adalah Eyang Ranggawulung. Ya, kalau dari Eyang Kair itu adalah baru gerakan jurus. Oh, dari Eyang Kair. Nah, itu. Jadi Eyang Ranggawulung melengkapi dengan talek. Karena hasil pesantren itu ya. Mm-mm. Nah,
Eyang Kair sendiri setelah menitipkan itu penca atau ya gerakan ke Eyang Nagaulung tidak menetap di Cimande, tidak menetap di Kampung Tarikolot. Dia berkelana lagi, menyebar lagi kemana-mana, melangkah lagi kemana-mana, berkelana lagi ke daerah mana-mana. Makanya tidak aneh kalau di mana-mana ada patilasan atau namanya Eyang Kair, walaupun mungkin kalau di mana-mana itu ganti nama. Ya, satu menyesuaikan dengan daerah, kadang-kadang dengan kesaktian, itu dengan julukan-julukan oleh tokoh-tokoh yang diduduki di daerah tersebut gitu. Menurut sejarah katanya satu orang namanya jadi 9 dan patilasannya pun jadi 9 ya. Wow, satu nama jadi 9 orang itu ya. Nah itu jadi Eyang Kair itu yang pertama turunnya itu ke Kampung Babakan Tarikolot. Nah itu menurut sejarah orang tua. Makanya saya bilang atau saya bingung kalau sekarang yang beredar di Google gitu kan, di zaman canggih ini, terutama kita nanti bingung untuk generasi muda, bagaimana kalau misalkan kita mengikuti yang zaman sekarang. Sejarah itu katanya pencaksilat Cimande adalah dari seorang perempuan yang melihat perkelahian antara harimau dan monyet. Itu yang beredar di Google. Itu sangat jauh sekali ya. Sangat jauh sekali dari sejarah yang sebenarnya. Ya. Ini mudah-mudahan menjadi pembuka buat kita semua nanti dengan adanya program-program yang kedepannya. Makanya kemarin waktu saya dengan saudara saya Wadama diadakannya Saresehan budayawan Kabupaten Bogor dengan tema pencaksilat, itu saya sangat mungkin bukan marah gitu ya, tapi harapan ke depan ya, harapan ke depan itu adalah pelurusan sejarah dari pencaksilat ya, aliran Cimande. Cimande ya. Sejarah silahkan, karena di Jawa Barat ini bukan hanya aliran Cimande ya. Yang lainnya ada Cikalong, ada Sera gitu kan ya. Itu yuk kita bareng-bareng meluruskan sejarah agar generasi muda kita ini tidak tersasar nantinya. Ya, tidak kesasar. Kalau sekarang kita hanya misalkan buka sejarah dari Google, ya itulah kita bisa kesasar ke sananya. Betul, semakin ke sana semakin membelot, semakin ke sana semakin jauh dari kenyataan kebenarannya. Betul. Makanya ya. Yang pertama harapan saya adalah kepada seluruh para pecinta budaya, terutama dari budaya pencaksilat dari berbagai aliran apapun ya, kita jaga sejarah. Yang kedua, harapan buat terutama mungkin karena kita tetap di bawah naungan pemerintahan juga ya, tolong hargai budayawan yang cinta dengan budaya gitu. Jadi yang ketiga ada satu lagi ya, berbagai macam versi itu kekayaan buat negara kita, buat budaya kita. Tapi dari berbagai macam versi itu, perbedaan versi itu, kita cari persamaannya untuk dijadikan satu kekuatan menjaga budaya bangsa. Budaya adalah marwahnya suatu bangsa. Mungkin itu dalam sejarah yang sekilas saya bacakan sejarah itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sejarah walaupun singkat tapi sangat jelas banget nih ya. Jadi memang memang seharusnya kita menggali ilmu atau sejarah itu dari sumbernya yang valid. Wah, mantap. Jadi Cimande ini kalau saya boleh tambahkan, Cimande ini ada di mana-mana. Ya kan? Mau dimanapun kalau dibilang pencaksilat Cimande banyak gitu ya. Banyak. Nah, cuman nggak banyak yang tahu kampungnya itu di mana sih Cimande itu. Itulah yang tadi Pak Didi bilang kan, disinilah kampung Babakan Tarikolot. Apa sih yang disebut Tarikolot? Gitu kan? Ya. Ini mungkin para inohong atau para sesepuh atau para budayawan, Tarikolot itu satu perjalanan para sesepuh yang tadi Wadidih bilang dari Babakan Tarikolot. Satu perjalanan para sesepuh itu menunjukkan ya,
menunjukkan jalan kemana sih arah generasi. Dulu mungkin kata Wadi tadi hanya untuk keluarga besar dan keturunannya. Dulu Cimande itu hanya untuk keturunan ya. Keturunan aja tarikolot itu kan. Ya, itu kan tarikolot itu kalau bahasa Arabnya itu apa? Tarik itu apa ya, sejarah gitu ya? Bukan, tarik itu misalkan street jalan. Atau torik. Torik. Iya. Nah, tarikolotnya itu kan sesepuh. Jadi perjalanan para sesepuh menunjukkan ke jalan yang lurus. Itu dulunya hanya untuk keturunan dan keluarga besarnya aja yang tadi Wadi dibilang gitu kan. Luar biasa. Nah, gimana Cimandenya? Nah itu. Nah inilah Cimandenya adalah karena ada talek di situ, itulah penerang. Talek itu apa ya? Nah itu. Kalau talek misalkan seperti talek ada yang bilang kan memberikan petunjuk kepada regenerasi, ya, gitu kan. Lo ini loh talek pertama itu harus taat kepada Allah dan Rasul. Ada 13 ya kalau nggak salah ya. 14. Ada 14. Nah itu. Wah, yang serunya lagi ada khas-khas yang asli memang cuma ada di Cimande. Nah itu yang disebut salancar Cimandean. Ini yang mantap nih. Gitu kan. Wah, yang tadi katanya Cimande itu harus pakai alat. Iya. Baru tangan kosong kan? Baru tangan kosong. Dan setelah tangan kosong ada yang disebut pepedangan. Nah itu. Luar Itu biasa. pakai alat kan? Pakai alat. Hidup kita ini pakai alat nggak? Pakai dong. Apalagi sekarang ini pakai canggih. Nah, Ini kita bikin video pakai alat nih. ini pakai alat kan? Alat ya. Tanpa alat kita syariat ya. Iya. Tanpa alat kita tidak akan tercapai sesuatu. Canggih nih. Boleh saya tambahin dikit ya? Ya, Ini saya tambahin. Sebenarnya kalau nanti yang mudah-mudahan nih, ini sangat beruntung yang ikut ya, karena beberapa ilmu yang akan didapat. Yang pertama kita silaturahminya, Ya. dan akan lebih mengenal daerah yang sudah punya nama sampai mancanegara, ada apa sih sebenarnya di Cimande ini kan itu ya. Iya, Dan betul. bagaimana kehidupan masyarakatnya di Cimande ini. Betul. Yang kedua, nanti akan kita juga berkunjung ke makam-makam kesepuhannya ya, para pesiar silatnya nanti. Ya, Dan yang ada di yang ada di Tarikolot. di Tarikolot ini ya. Yang ketiga, di samping kita nanti akan mengenal sejarah, juga akan diadakannya satu gerakan, nanti gerakan dasar Cimande gitu kan ya. Ya. Yang sebenarnya gerakan dasar Cimande yang mana yang sekarang lagi dilestarikan, terutama dari pencak itu nanti akan kita bagaimana kita caranya belajar mengobati kalau keseleo gitu kan, atau ke patah tulang ya kan. Sampai sedetail itu ya. Nah, iya, karena kan Cimande bukan hanya terkena dengan pencaksilatnya. Betul. Ya kan, Pengobatan patah tulang. Iya kan. Dan balur pencaknya. Nantinya nyambung ke yang sekarang ngetren mungkin minyak Cimande ya. Aduh, luar biasa ini. Bahasa balur Cimande ya. Balur Di Cimande. luar minyak Cimande, tapi Oh, kalau di luar bilangnya minyak Cimande, padahal kalau aslinya sebutannya adalah balur Cimande. malah lebih ini lagi balur penca. Balur penca. Nah, itu dasarnya dari itu sangat. Wah. Mudah-mudahan ini ya. Mudah-mudahan. Para peserta nanti akan menambah wawasan juga, dan Ya. juga akan lebih cinta lagi kepada budaya kita. Itu aja mungkin ya tambahan. Wah, Ini mantap. lagi ada satu lagi. Jadi kalau kita mau masuk Cimande harus seizin kedua orang tua. Iya. Nah itu, ini yang diterapkan oleh Sesepuh Wadidi kita. di Saung Pencak. Ya. Oh, Jadi gitu. siswa-siswa itu harus benar-benar menerapkannya izin kedua orang tua. Apalagi di sini mah Berarti membasuh kaki. Kedua orang tua. Karena nanti akan persyaratan itu akan digambarkannya dengan gerakan, dengan jurus. Oh, begitu. Jadi jurus itu, gerakan dasar Cimande itu akan sangat berkaitan dengan adanya orang tua. Gitu. Nah, nanti kita kupas lah waktu. Berarti Ya. Cimande ini
apa adab adat sopan santunnya Ya, sangat didahulukan. didahulukan ya. Dahulukan itu. terutama kepada kedua orang tua. Siap, Itu yang siap. paling kita nanti kita akan buka kok jurus Cimande begini. Nah, bukan hanya sekedar untuk bela diri, tapi filosofi untuk hidup kita, perjalanan hidup kita akan terbuka sekali. Mantap. Jadi Mudah-mudahan semangat buat semangat nih ya. ya. Buat teman-teman semua, insya Allah Cimande karena ilmunya langsung dari pusatnya, dari sumbernya, ya Cimande Tarikolot. Wah, jadi tampil pemateri yang memang sudah ahlinya. Dan kalau kita lihat di dunia persilatan, kedua ahli ini udah nggak asing deh. Udah nggak asing. Wadarma, Artis YouTube. wah ini artis YouTube, sampai orang yang dari ujung-ujung sana, ya dari luar negeri, dari mana, semua datang ke sini. Semua datang ke sini. Untuk apa? Untuk mempelajari Cimande. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengikuti workshop Cimande. Oke, Wadarma, Wadidih, ini terima kasih banyak atas informasinya. Sedikit yang diucapkan tetapi banyak ilmu yang didapat nih. Luar biasa. Amin. Oke, Manfaatnya ya. siap. Terima kasih. Yuk. Wadarma, Wadidih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi